Hai Potators, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Berikut ini adalah pembacaan apa yang terjadi pada hubungan kau dan dia berikutnya. Apa yang akan terjadi antara hubungan kau dengan dia berikutnya. Kita akan lihat dulu untuk energinya kamu dan dia seperti apa. Aku kenapa ya di sini ada ketakutan, entah dari kamu atau dia yang kayaknya takut untuk bersama gitu. Ada banyak pertanyaan. Apakah dia bisa ngebahagiain kamu mungkin? Atau bisa jadi seseorang ini dia nggak cukup upaya membahagiakan kamu secara materi. Dia takut kalau harus dihadapkan dengan dia harus bersama. Ada ketakutan apakah dia bisa membahagiakan kamu secara materi atau tidak. Ngerti ya di sini ya. Jadi aku lebih bilang kayak energi dia itu ada ketakutan, teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ini selalu bergeser ya, teman-teman. Terus yang aku bisa lihat juga di sini adalah ini kartunya jarang keluar loh. Kayak sengaja itu kayak menghambat waktu karena tahu kondisi dia ini sampai dengan sekarang tidak kunjung membaik. Mungkin ini udah tahunan jatuhnya. Selanjutnya hubungan kalian gimana? Wah, ini kartunya High Priestess, teman-teman ya. Jadi kartu High Priestess itu kalau dibilang secara hubungan sih lebih kayak lambat energinya. Yang menyiratkan kamu tuh kayak berpikir gini, dia serius nggak ya sama aku? Ada kepikiran gitu, teman-teman. Jadi kepikirannya yang orang ini serius nggak ya sama aku? Itu memang sengaja diciptakan. Kenapa? Karena energi dari orang ini tidak bisa membahagiakan kamu secara materi. Nah, yang dia takutkan ketika bersama bukannya dia yang banyak lebih membantu kamu secara materi, tetapi yang aku lihat di sini kamu takutnya yang banyak memberikan ibaratnya kayak penghasilan kamu tuh lebih besar daripada dia, terus kamu yang lebih banyak memberikan gitu loh. Nah, jatuhnya adalah bebannya itu ada di kamu. Ya memang sih hubungan ini bakal maju kalau dengan materi atau standar materi yang kuat ya, tapi kan kalau dibebanin ke satu orang rasanya kan capek. Gitu, takutnya nanti awal-awalnya sih mungkin berjalan baik. Oke, aku bisa, aku mampu. Tetapi di sini semuanya jadi kayak tergantung sama kamu gitu loh. Ada ketakutan dia ketika kamu meminta dia tuh kayak buru-buru atau terpaksa. Ini kesannya kayak melama-lamain aja sih, teman-teman. Ya, kalau kamu mau sama orang ini, aku rasa nggak akan cepat tuh. Aku ngeliat energinya nih adalah kartu Four Attempts. Ada ketakutan dia itu untuk maju. Memang sengaja melambatkan diri. Ya, sampai kapan ya? Sampai masalah materi dia selesai tentunya. Tetapi apakah orang ini bergerak untuk menuju memperbaiki masalahnya, menuju materi yang baik? Saya ngelihatnya
banyak kartu Eight of Swords. Artinya adalah dia selalu bertahan dengan energi-energi masa lalu gitu loh. Orangnya ini aku kayak lihat tidak berpikir secara out of box, tetapi dia itu cuma mau melakukan apa yang dia mampu, tidak mencoba gitu loh. Mungkin ada kekhawatiran atau traumatik mau mencoba, tapi gerakannya slow, tapi mau punya uang yang banyak, mengharapkan ada uang jatuh dari langit. Tuh, dengan dia stagnan seperti ini, saya ngelihatnya kartu The Stars itu kayak menunjukkan sebuah harapan. Jadi cuman kayak harapan-harapan yang diberikannya kepada kamu ya agar kamu bisa bertahan dengan dia sih. Ini kenyataannya. Kalau kamu baca tarot videoku yang ini, mungkin yang di foto tarot ini lebih sadis gitu loh. Karena aku lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di kartu. Maksudnya sepait-paitnya pembacaan ini, tapi semoga bisa membuka mata hati kamu gitu loh. Ya, orang ini aku cuma bisa bilang dia itu tidak ada kayak pergerakan yang berarti gitu loh untuk gimana secepatnya bisa menyelesaikan masalah sama kamu. Justru dia kayak mengharap mungkin kamu yang banyak materi gitu loh. Karena nanti kan bisa dibantu. Ini orang punya jiwa lazy atau pemalas loh. Ya. Tidak mau membuat satu gerakan visioner, membuat apa ya? Kalau misalkan dulu kan kita punya ada kayak cerita nih kalau di sosial media, oh tadinya dia pilot, tetapi karena pilotnya sudah tidak begitu ini, ya udah nggak ada jam terbang semenjak pandemi, dianya beralih ke profesi ayam bakar, buka restoran atau apa, jual kebab. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada sesuatu yang visioner di sini kalau aku lihat. Bagaimana efeknya kepada kamu? Bagaimana kedepannya terhadap dirimu ya? Aku nggak bilang kalian berdua, tapi terhadap dirimu tuh bagaimana nanti? Efeknya kepada dirimu apa? Ini aku akan tutup dulu. Ibaratnya ini blind card. Jadi kalau misalnya kartu ini memang menunjukkan baik untuk diri kamu, ya silakan lanjutkan sama orang ini. Apakah kamu di sini sebagai penyembuhnya dia? Ya monggo, gitu kan. Berarti kamu memang ditujukan menjadi partnernya dia gitu. Kamu akan berusaha bekerja lebih keras daripada dia. Kita lihat ya dari kartunya. Yang kedua, kamu yang akan menjadi tulang punggung dalam satu keluarga. Misalnya kamu sama dia jadi nih, kedepannya kamu kayak gimana? Ya akan bahagia, tapi kamu akan jadi kepala keluarga. Karena kenapa? Kamu yang kerja di sini, jelas itu. Kamu yang banyak lebih menguntungkan. Cinta ini terjaga dikarenakan kamu adalah kuncinya. Kamu yang memegang kendali keuangan. Ya, kamu sumber keuangannya. Sehingga apa? Kamu jadi kayak penguasa. Ini akan sangat buruk ketika dia adalah seorang pria, kamu adalah wanita. Berarti kamu kayak no needs man gitu. Dan aku melihatnya apa? Kamu akan jadi gini. Lu kan hidupnya gue yang lebih banyak berkorban di sini. Jatuhnya Two of Attempts ini kamu tidak akan mendengarkan nasihat dari dia. Jadi kamu akan menganggap dia adalah kecil. Dan di sini, ya siapa yang jadi kepala rumah tangga adalah kamu, siapa yang jadi ibu rumah tangga adalah dia. Ini akan kayak kebalik teman-teman. Kenapa ya? Di mata orang juga nggak bagus. Kalaupun dia bertahan, ya dikarenakan kamu di sini yang lebih mengontrol sebagai pengendali. Jadi ya, kalau kamu di sini sebagai pengendali, apakah kamu masih membutuhkan pasangan hidup? Ya semakin berpengaruh kamu, ya kamu akan semakin seenaknya. Paham gak sih di situ? Kecuali kalau misalnya memang polemik kayak gini itu nggak sering nggak dilihat di kehidupan nyata.
Dan kalian memang ya udah menerima dengan begini saja. Wanita yang bekerja, misalnya ini kamu energinya wanita yang bekerja, pria di rumah gitu. Cuman maksud aku begini teman-teman, kenapa dia takut? Alasannya adalah seperti ini. Kamu yang lebih dominan sama dia, ada ngerasa kayak dia dibejek-bejek, dijadiin kayak mungkin pesuruh jatuhnya ya, ngikutin apa yang kamu mau. Sudah berapa banyak perceraian terjadi gara-gara wanita itu di atas penghasilannya daripada pria, dan itu selalu akan menjadi pembahasan karena yang tidak berkuasa apa-apa itu akan selalu merasa tertekan. Walaupun kamu berusaha untuk membahagiakan dia. Kalau gitu apa yang terbaik, Kak? Ini untuk dia, ini untuk kamu. Apa yang terbaik? Kita buka dulu dari dia ya. Dia ini harus meninggal, harus siap untuk suatu saat kamu pergi dari dia. Ya, bisa jadi. Dia ini harus kayak sadar diri gitu. Jangan sampai kamu nanti misalnya ketemu sama yang lain, kita nggak pernah tahu, dia akan jadi bayang-bayang kamu. Sifat-sifat ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena orang ini tuh kayak ada bergantung sama kamu gitu loh. Ya, jadi yang lebih baik sih, kalau kataku dia harus bisa lebih berdikari supaya ya dia jangan melihat selalu sisi itu buruk terus gitu. Dia juga harus berusaha di hidupnya. Karena yang merubah hidupnya ya bukan kamu. Bukan orang lain, tapi kan diri sendiri. Masa sih kamu pengen timpalin tanggungan yang kamu sendiri aja udah berat gitu ya. Yang kedua, buat kamu, 3 of Wands. Kalau seandainya kamu bisa mencari peluang lain, mendapatkan pria yang lain, silahkan. Karena kenapa? Keberuntungan ada pada kamu. Bagaimanapun, misalnya kamu seorang wanita, sebagus-bagusnya adalah pria itu yang memimpin. Tetapi kalau misalnya ini memang seorang pria dan ini seorang wanita, kejadiannya berbalik, nggak apa-apa. Ya memang pria itu harus yang membuat istrinya leha-leha di rumah. Tapi kalau ini kebalikannya ya kamu harus pergi. Itu aja teman-teman. Coba kalian tulis di sini. Ada nggak yang nemenin pasangannya dari 0 sampai 2024 dan sampai kapan masih 0 terus? Coba kalian komen, capek nggak rasanya? Capek nggak ketika kamu butuh bantuan materi, butuh support materi, nggak ada yang ngasih. Tetapi ketika dia yang membutuhkan materi, dia bisa ngomong sama kamu. Coba, ada sakit di pundak nggak? Ada pusing nggak? Ada kayak, kok gue masuk sama dia sih? Kenapa sih? Gitu. Ada nggak keinginan untuk pergi tapi kayak nggak bisa pergi gitu? Karena kamu masih khawatir sama dia. Sayang itu melumpuhkan segalanya. Jadi nggak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang ini, sekali lagi ya, sepertinya ada ketakutan. Ya ada ketakutan dia tidak bisa membahagiakan kamu secara materi. Kalau diteruskan ya akan seperti ini. Ya mungkin ini adalah salah satu alasan ya tidak terburu-buru dalam berumah tangga, tidak terburu-buru dalam satu serius sampai materinya benar-benar ini ya. Jadi ini tuh cuma sebagai vision teman-teman, sebagai vision. Kalau daripada jadi bubur, sudah telanjur bersatu, ya kan? Nah sekarang ini ya kalau kamu lebih bisa mempush, dan ini kamu nih belum dalam satu ikatan suci, kamu bisa mempush dia untuk lebih berkreatif ya, terus buat dia untuk segera dapat kerja yang bagus, penghasilan yang bagus, ya itu akan mematahkan ramalan ini. Tapi kalau misalnya memang ya sampai sekarang dari tahun 2000 sekian, dari tahun 90 sekian sampai 2024 nggak ada kemajuan, apa yang harus ditunggu? Itu aja teman-teman. Pesan dari aku,
ada kalanya kita nih harus lebih logika dalam berpikir dan menganalisa hubungan cinta atau hubungan sehari-hari. Supaya apa? Ya mencegah supaya kita nih nggak sakit, supaya kita happy, supaya kita ini bebas gitu loh, hidup gitu loh. Ya, kita bisa bertanggung jawab dengan masalah kita sendiri, bukan dibebani dengan masalah-masalah orang lain. Terima kasih yang sudah ketridinganku untuk hari ini. Terima kasih, see you. Salam lagi buat kalian yang baru mau mencari kerja, ayo yang serius. Oke? Yang serius, karena makin sulit kerjaan ini. Ya, hidup ini makin sulit. Aku undur diri dulu daripada banyak ngelantur. Bye-bye.